Saya berharap kemudian teman-teman warga tani yang ada di Desa Bisolor, apalagi generasi Z, untuk kemudian tidak memandang sebelah mata lagi ketika bicara tentang petani. Lebih sukanya lagi adalah ketika misalnya tanaman jagung saya bisa berhasil, ada yang saya bisa sisihkan untuk menabung. Menabung ini untuk keperluan anak-anak masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Dempata. Saya petani jagung dari Desa Bisoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Saya bertani itu dimulai tahun 2005 sampai sekarang, dan saya telah banyak menanam beberapa varietas jagung. Ada beberapa yang saya telah tanam, dan dari hasil itu ada memang beberapa juga kendala terkait dengan varietas tanaman jagung itu. Di antaranya adalah ada beberapa tanaman jagung yang kemudian terjadi dia terserang bulai, kemudian terserang juga busuk batang, dan bahkan ada beberapa tanaman jagung yang pernah saya tanam itu dia batangnya tidak kokoh, sehingga ketika misalnya terserang angin itu gampang dia roboh, jatuh, sehingga itu kemudian mengakibatkan beberapa petani terjadi kerugian, sehingga hasil panen itu tidak maksimal. Karena apalagi kalau kami di Desa Bisoloro ini, ketika dia sudah masuk di musim di bulan 1, bulan 2 itu angin itu terasa kencang, sehingga sangat sulit untuk kemudian untuk menghasilkan panen yang maksimal kalau ini yang datang, karena banyak tanaman jagung yang roboh. Ya, ketika kemudian ditanyakan kepada warga tani, dan mungkin saya adalah representasi dari warga tani yang ingin menyampaikan ke kita bahwa ada rasa pesimis untuk kemudian menanam jagung lagi. Karena kenapa? Karena lebih banyak lebih biaya produksinya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasilnya. Apalagi kalau kemudian teman-teman yang warga tani itu dia dimodali dengan misalnya di pihak mereka dimodali dari pupuk, bibit. Itu kan kadang ketika kemudian kita kembalikan kita punya dana itu kan agak ada kelebihan. Sehingga itu yang kemudian ada rasa pesimis untuk menanam jagung lagi. Bahkan kalau kemudian kemarin-kemarin itu sekitar 2 tahun yang lalu, ketika ini yang terjadi pada warga tani, ada yang dia mengambil jalan pintas untuk kemudian ke Kalimantan, ke Malaysia, karena di sini katanya tidak menjanjikan hidup dengan bertani ini. Kenapa kemudian kita untuk tetap bertahan pada menanam jagung? Karena di sisi lain kita anggap bahwa ini adalah mata pencaharian kita. Kalau kemudian kita tidak menanam, kemana lagi harus kita mencari hidup? Karena rata-rata kemudian mereka yang ada di sini hanya sebagian kecil yang mereka warga yang ada di Desa Bisoloro sebagai PNS, sebagai misalnya, lebih banyak dari mereka, hampir 99% warga di Desa Bisoloro ini adalah petani. Sehingga tidak ada jalan lain lagi untuk kemudian setelah kita panen padi di bulan 3, bulan 4, tidak ada jalan lain untuk kemudian menanam jagung dengan harapan bahwa harga jagung bisa naik, kemudian kedua produksi lebih maksimal, dan dengan mencari inisiatif untuk kemudian mencari varietas-varietas baru, supaya ada yang misalnya dengan ada varietas baru yang kemudian kita berharap dengan hadirnya varietas baru itu bisa meningkatkan hasil panen, dan warga tani di sini tetap betah untuk menjadi warga tani untuk menanam jagung. Ya, menjadi sebuah kebanggaan buat saya selaku warga tani ketika menanam jagung. Ada rasa kebanggaan ketika misalnya saya sudah menanam jagung, kemudian setelah itu saya melihat jagung saya bisa berbuah. Ada rasa kebanggaan bahwa saya bisa menanam dan menghasilkan. Ada rasa kebanggaan itu. Yang kedua adalah lebih sukanya lagi adalah
ketika misalnya tanaman jagung saya bisa berhasil, ada yang saya bisa sisihkan untuk menabung. Menabung ini untuk keperluan anak-anak masa depannya. Dan dukanya adalah itu yang tadi, ketika kemudian misalnya terjadi di musim di bulan 1, bulan 2 saya datang di kebun, oh ternyata tanaman di situ banyak yang rebah, banyak karena persoalan itu. Tapi kalau kemudian bicara tentang persentase suka duka, ya lebih banyak sukanya. Dan ada perasaan yang kemudian sangat sulit untuk kita gambarkan ketika kita melihat di pagi, kita datang di pagi hari, dia melihat kita punya jagung sudah berbuah, apalagi hampir panen dan lain-lain. Ada rasa kebanggaan bahwa saya bisa menghasilkan. Dan apa ya, kebanggaan itu sangat sulit untuk kemudian kita gambarkan dengan kata-kata, tapi pada intinya bahwa saya bangga menjadi petani. Saya berharap kemudian teman-teman warga tani yang ada di Desa Bisolor, apalagi generasi Z, untuk kemudian tidak memandang sebelah mata lagi ketika bicara tentang petani. Di Desa Bisolor saya kira itu bisa menghasilkan. Apalagi teman-teman generasi Z, generasi muda di Bisolor, ketika bicara tentang lahan, mereka punya lahan. Mereka punya lahan, sehingga tidak perlu lagi misalnya kontrak dan lain-lain. Tinggal bagaimana kemudian memaksimalkan lahan ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraan di keluarga, apalagi untuk bisa menghasilkan. Karena untuk menjawab tantangan 10 atau 20 tahun ke depan itu adalah ada di generasi muda hari ini. Dari sekitar 20 tahun saya bertani ini, ada sudah beberapa varietas tanaman jagung yang kami tanam. Ada sekitar 5-6 lah varietas jagung itu yang saya sudah tanam. Awalnya adalah dilaksanakan oleh demo, dan ada pengantar dari orang Bayer, Pak Rizal itu hari, menyampaikan bahwa insya Allah dengan Bayer dengan deka yang kita tanam ini bisa menghasilkan. Yang itu mereka buktikan dengan melihat kadar air dengan varietas yang satu dengan yang lain, kemudian dengan timbangan yang satu dengan timbangan deka. Ternyata deka ini memiliki keunggulan dari beberapa varietas yang itu hari yang jadikan sampel. Disitulah kemudian termotivasi saya selaku warga tani untuk kemudian mencoba hal-hal yang baru. Kemudian kami tanam, dan saya lihat dari pertumbuhan setelah saya tanam itu, pertumbuhannya cukup bagus, cukup impresif. Kemudian yang kedua adalah setelah melalui sekitar 20 hari ke depan, kalau kami di Desa Bisolor ini lebih melihat bahwa ketika kita punya tanaman jagung itu kita tanam sekitar 20 hari, mungkin akan kelihatan ulat bulai. Tapi kita di deka itu tidak melihat itu, tidak menemukan itu. Kemudian masuk di 45 hari ke depan, kita lihat pertumbuhannya cukup bagus, dan dia punya batang itu kuat dan kokoh yang kita lihat seperti ini. Artinya apa? Ada rasa kebanggaan tersendiri. Menurut saya ada harapan. Ada harapan tentang masa depan ini. Ternyata deka dengan pengalaman, maksudnya dengan varietas yang lain, ketika masuk umur 45 hari atau 50 hari, dia pertumbuhannya tidak sebagus ini. Dengan pemupukan yang sama, dengan lahan yang sama, ternyata dia memberikan masa depan dengan pertumbuhan itu tadi. Kemudian kita berharap bahwa dari beberapa pertemuan kemarin itu, apalagi dengan adanya panen raya, walaupun itu tidak di goa, itu ada dia punya jagung, hasilnya itu lebih besar, dan karena teman kasar kah lauk bina lompoh. Artinya ini memberikan harapan bahwa insya Allah dengan hasil ini akan lebih maksimal, dan sekali lagi ini untuk demi masa depan anak-anak saya. Dia performanya ini ya kita lihat sama-sama bahwa dia tumbuh dengan subur dan batangnya kuat, kokoh dan lebih besar. Deka di sini itu tidak terjadi busuk batang, dan kita lihat bahwa dia punya batang ini kokoh dan ini kuat, dan dia lagi pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan varietas yang lain. Ya, jadi tanggapannya dari masyarakat tani ketika melihat bagaimana kemudian pertumbuhan dari tanaman deka yang kita tanam di persawahan atau di kebun ini, dia memang melihat bahwa inilah harapan-harapannya mereka. Bahwa ternyata ada memang benih, ada varietas yang kemudian pertumbuhannya lebih bagus, tahan bulai, dan kita berharap bahwa hasilnya juga lebih maksimal. Saya terima kasih kepada teman-teman di Bayer yang telah memperkenalkan saya.
untuk bagaimana kemudian tanaman deka ini untuk bisa menghasilkan lebih banyak. Buat teman-teman warga tani dimanapun mereka berada, terkhusus kepada teman-teman warga tani yang ada di Desa Bisoloro, kita jangan ragu lagi untuk kemudian menanam Deka 9209C, karena ini telah memberikan sesuatu hal yang baru, dan ini akan menjadikan masa depan untuk anak-anak kita. Mulai musim depan, kepada teman-teman warga tani yang belum menanam, mari kita menanam, karena sekali lagi ini adalah persoalan bagaimana peningkatan kesejahteraan kita yang ada di Desa Bisoloro. Apalagi Desa Bisoloro setelah hari ini telah menjadi desa wisata. Deka 9209C, super gaung, super gagah, super unggul, Royal Kokoa.